Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, persatuan dalam perbedaan. Kita masih fokus pada subtema 3, yaitu bersatu kita teguh. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.4 atau 4.4 melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. PPKN KD 3.4 atau 4.4 pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Bagaimana materinya? Mari kita bahas satu persatu. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang peta pikiran pada teks sejarah. Ya, mungkin ada yang menganggap bahwa materinya ini selalu diulang-ulang. Ya, memang benar. Jadi ada beberapa materi yang nanti kita akan ketemu lagi di subtema yang berikutnya. Karena KD-nya sama, jadi kompetensi dasarnya sama, hanya biasanya di subtema yang lebih tinggi itu adalah pendalaman materinya. Semakin kita ulang materinya itu, maka kita akan semakin paham. Di sini kita melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Kita juga sudah mempelajari kalimat efektif itu apa, yaitu kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-cirinya memiliki unsur penting minimal subjek dan predikat, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini juga sudah kita pelajari di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Kita mengulang, semakin diulang semakin paham. Contohnya di sini ada paragraf. Judulnya mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Nanti kita akan buat menjadi peta pikiran dengan memperhatikan informasi penting dan kata baku. Ini ada dua lembar, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 paragraf. Nanti kita bisa baca dengan pelan-pelan, kita pahami mulai dari yang atas di sini, paragraf 1. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan seterusnya. Kita bisa baca dengan cermat. Ini paragraf berikutnya. Lalu dari paragraf ini kita tentukan dulu supaya mudah untuk membuat peta pikiran kata tanya yang tepat, yang berkaitan, yang jawabannya ada di paragraf. Bisa tersurat ataupun tersirat. Kadang ada pertanyaan yang memang tidak bisa kita paksakan, jawabannya ada di situ. Contohnya pertanyaan apa? Apa usaha untuk menjaga keutuhan NKRI? Mengapa? Mengapa persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera? Siapa yang bertugas menjaga keutuhan NKRI? Bagaimana peran persatuan dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat? Kapan tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera? Di mana?
di mana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya nanti ada di paragraf yang tadi sudah kita tayangkan. Maka akan menjadi seperti ini. Peta pikirannya, yang di tengah judulnya, mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Ini yang pertama, peta pikiran, usaha-usaha dalam menjaga keutuhan RKI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau lain, pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Terus ada juga, ini peta pikirannya, penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Ini kalau kita kaitkan dengan informasi penting, ini sudah termasuk dengan kalimat efektif, ini juga sudah termasuk kalimat efektif. Karena sudah ada unsur minimal subjek dan predikat. Ini penduduk Indonesia ini juga merupakan sebuah subjek. Tersebar itu adalah predikat. Terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Ini juga sudah merupakan kalimat efektif. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Ya, ini juga merupakan kalimat efektif. Sampai sini, tercapainya masyarakat NKRI yang sejahtera jika persatuan dan kesatuan sudah kita tegakkan. Persatuan dan kesatuan harus kita jaga kapanpun dan dimanapun untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Ini yang tadi di pertanyaan kita sulit untuk mencari jawaban secara tersurat atau secara langsung dalam teks. Kita pakai jenis yang tersirat. Selanjutnya, pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Persatuan dan kesatuan menjadi alat utama dalam melawan penjajah. Makanya ketika ditanyakan senjata paling ampuh bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah apa? Ada yang menjawab bambu runcing, ada yang menjawab keris. Jawaban yang tepat adalah persatuan dan kesatuan. Selain itu, persatuan dan kesatuan juga dapat kita gunakan untuk mempertahankan kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan. Pembangunan bangsa yang stabil dan berkesinambungan atau terus-menerus akan menjamin kesejahteraan rakyat di segala bidang. Berikut ini contoh-contoh penerapan persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia, jelas. Ini memberi peluang bagi pengusaha Indonesia untuk berkembang. Dengan demikian lapangan kerja akan tercipta dan pengangguran akan berkurang, sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Tugas kita sebagai pelajar adalah membantu pembangunan dengan giat belajar. Kita akan punya banyak wawasan, pengetahuan, sehingga kita bisa gunakan untuk pembangunan bangsa. Yang ketiga, mempererat kerjasama. Contohnya di sini adalah dalam bidang ekonomi, antar dua daerah yang memiliki sumber daya alam yang berbeda, itu dapat saling melengkapi dan menyempurnakan, saling bertukar, sehingga akan sama-sama meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu untuk materi kali ini. Untuk materi berikutnya, tunggu saja di Sutrisno Channel. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan lonceng supaya dapat informasi terupdate dari Sutrisno Channel. Jangan lupa juga untuk klik like dan share ke teman-teman untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain.
Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.